Yang Hmm? itu kemarin tuh ada temen cerita, sakit kuning itu apa sih? Katanya anaknya itu sakit kuning gitu. Sakit kuning. Iya, Ciri-cirinya? ciri-cirinya matanya yang putihnya itu jadi kuning, kencingnya juga jadi kuning, terus apa namanya? BAB-nya pun kuning. Kulit juga menguning kayak gitu. Ya, jadi itu bahasa medisnya hepatitis. Oh, gitu. Nggak tahu ya hepatitisnya apa ya. Hepatitis itu kan banyak, ada banyak macamnya. Perutnya membesar nggak? Enggak, perutnya enggak sampai membesar. Oh, kalau perutnya nggak membesar, atau biasanya kalau orang kesehatan nyebutnya asites. Itu asites namanya kalau perutnya membesar. Kayak hamil tapi hamilnya hamil air. Jadi isinya ini di perutnya itu gendut tapi ke samping kalau waktu tidur. Itu namanya asites. Itu komplikasi sudah kalau kayak gitu. Tapi kalau yang diceritakan Umi itu ini hepatitis itu. Jadi kuning semua. Itu karena apa? Karena infeksi. Gitu. Bisa dari infeksinya dari mana? Ya macam-macam. Bisa mungkin dari temennya yang terkena ini gitu tanpa tahu orang itu kena hepatitis, terus kita ini sendiri juga kena. Yang jelas itu virus. Nah, makanya balik lagi ya, selalu Abi bilang ke Umi, ke anak-anak bahwa kita harus jaga daya tahan tubuh. Mau itu hepatitis kayak mau apa kayak, kalau kita virus tubuh kita kemasukan virus apapun itu harus daya tahan tubuhnya kita Lawannya yang harus daya dilawan. tahan tubuh ya. Jadi tentara kita yang harus bekerja keras. Gitu. Demam misalnya ada virus, ada bakteri masuk, itu kita nggak boleh terlalu panik dulu, tapi kita kasih kesempatan tubuh kita untuk apa, untuk melawan. Jadi dilawan dulu, akhirnya kan demam itu karena apa, produksi sel darah putih kita naik, makanya akhirnya demam, meriang, itu biasa. Biarkan tubuh kita rileks dulu, istirahatkan. Kalau mau minum vitamin, kalau nggak minum vitamin, minum minum herbal boleh, minum jamu boleh, seperti itu. Kalau balik ke konteksnya tadi pertanyaan Umi, hepatitis itu dari virus. Nah, kita harus balik kuatin di imun kita gitu. Yang diserang mana? Liver. Obatnya apa untuk memperkuat hati itu? Kalau di ini tetap dicarinya kurkuma. Itu Yang herbalnya ya. Enggak, itu di ininya, di medisnya juga Oh, kurkuma. sama Iya, kurkuma juga. suplemennya kurkuma. Oh, iya. Nah, kurkuma itu kan harus lewat ini ya, harus lewat tenaga medis ya. Iya. Terutama dokter biasanya ya gitu. Tapi di ininya gampang, temulawak. Gitu. Jadi ketika kayak gitu kasih temulawak rutin aja, nggak apa-apa, jangan takut. Yang penting beneran temulawak ya. Yang penting beneran temulawak, bukan yang lain-lain gitu. Jadi harus tetap yang kita tahu barangnya gitu. Kalau emang kita nggak tahu ya udah sama yang tahu, benar-benar kita percaya bahwa orang itu paham. Contohnya dokter itu kan beliau paham dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau dokter biasanya kan selalu cenderung ke obat kimia atau obat-obat dari pabrikan. Dan itu biasanya dengan harga yang lumayan lah gitu kan. Namanya berobat itu pasti ada harganya. Nah, kalau mau gampang ya cari sendiri boleh. Bikin sendiri bisa bikin ya sendiri di dengan dapur. temulawak. Cuman memang rasanya luar biasa kalau kita nggak ngerti cara ngolahnya supaya kita dapat Rasanya manfaatnya. enak. Rasa yang enak itu memang luar biasa. Kenapa sih di video-video sebelumnya Abi selalu ngomong herbal dan herbal, karena Abi sendiri pun dari mulai jadi perawat di 2003 kan masuk kuliah 2006 selesai, itu Abi concernnya di herbal. Abi lebih cenderung percaya ke herbal, karena bukan maksudnya nggak percaya sama obat kimia, enggak, tetapi
kita bisa merasakan sendiri kok ketika tubuh kita itu sudah kebanyakan obat kimia, itu tubuh kita pasti akan ketergantungan gitu. Kotor banget rasanya tubuh itu akan selalu bergantung dengan obat-obat kimia itu tadi gitu. Karena apa? Instan itu sama kayak kita makan mie instan. Berapa jam minum langsung Berapa jam? kerasa Wah, ya. nggak usah nunggu berapa jam, 1 jam itu Iya. aja ketika kita minum itu sudah enakan. Iya. Itu pas. Contohnya obat nyeri, anti nyeri aja. Nah, kalau badan kita sudah ketergantungan dengan obat anti nyeri misalnya atau obat-obat kimia, maka yang ada apa? Yang ada ketika kita minum itu nggak langsung kontan sembuh, itu enggak. Semakin sering kita mengkonsumsi ini obat kimia, semakin ini tubuh kita akan semakin ketergantungan. Beda sama Dikit-dikit ketika minta minum obat. Beda ceritanya ketika kita mengkonsumsi herbal. Herbal emang tidak langsung cespleng, Menyembuhkan. tidak langsung kerasa gitu, enggak. Tapi ada juga orang-orang yang respon tubuhnya bagus, maka ketika minum herbal langsung kerasa gitu. Tapi efek jangka panjangnya tubuh tidak akan ketergantungan. Contoh ketika Abi minum jahe, Abi minum kunyit atau mungkin minum temulawak yang kita buat, itu nggak ada masalah di tubuh. Ketika kita berhenti nggak bikin, ya nggak apa-apa, biasa aja. Ketika tubuh kita butuh asupan, ya sudah kita bikin minum gitu. Nggak bikin kecanduan, nggak bikin ini ketergantungan dengan obat itu atau herbal itu. Kembali lagi ke topik yang awal tadi, yang hepatitis itu ada beberapa macam ya. Hepatitis itu ada berapa macam? Ada hepatitis A, hepatitis B, apa ya gitu. Ada beberapa macamnya itu. Hepatitis B aja ada berapa itu? Gitu. Kalau meningitis itu termasuk itu nggak? Enggak, beda. Oh, beda. Meningitis itu kan infeksi di selaput otak. Oh iya. Bukan termasuk hepatitis ya? Bukan. Jadi hepatitis itu dia di hepar atau di hati, atau bahasa umumnya di liver. Nah, livernya rusak, livernya bermasalah. Sakit apa Pak? Sakit liver. Ketika dilihat, oh badannya kuning semua. Apakah bisa sembuh? Bisa. Dulu waktu Abi belum concern benar, Abi sudah memperhatikan tapi belum concern di herbal, belum di ini jamu-jamuan itu. Abi sempat kaget, ada seorang kenalan baik itu, beliau sembuh dari hepatitisnya. Beliau didiagnosa kena hepatitis dan ternyata beliau sembuh dengan herbal. Itu kan luar biasa. Berarti bisa disembuhkan ya? Bisa disembuhkan. Tapi memang ada potensi sih, kalau si pasien sudah pernah kena hepatitis itu ada potensi terkena kembali. Kambuh lagi gitu ya? Ya pasti ada sisa-sisa virus yang masih bercokol di situ kalau nggak selalu dibersihkan terus gitu. Karena kan kebiasaan masyarakat kita nggak usah ini, aku sendiri pun misalnya ya minum satu siklus misalnya obat gitu atau herbal, ya udah selesai, itu sudah kerasa enak, ya sudah. Itu yang sebenarnya harus dilawan sih. Makanya ya minimal sih seminggu 3 kali lah seenggaknya itu kita minum pembersihan tubuh gitu, untuk detox. Buat detox liver, detox ginjal ya. Semuanya yang namanya detoksifikasi itu kan pembersihan semua. Makanya kita harus tahu dengan kondisi tubuh kita sendiri. Kalau kita nggak tahu tubuh kita sendiri, kita datang ke dokter, dokternya juga bingung. Pernah nggak datang ke rumah sakit, dokternya mesti kan nanya sakitnya apa, gitu kan. Nggak usah dokter, nggak cuma dokter, Abi sendiri misalnya kalau lagi kayak di IGD gitu membantu teman-teman, pasti kan Abi nanya sakit apa Pak, kan dia yang tahu. Gitu. Kita kan nggak tahu, cuman kita bisa ngarahin tenaga medis itu, ngarahin ke arah mana, ngarah ini berpikir kritisnya ke situ gitu. Jadi ini diagnosanya ini gitu.
Gitu. Makanya kita harus benar-benar tahu apa yang masuk ke tubuh kita seperti apa kebutuhannya. Gitu. Kalau tubuh kita tahu kebutuhan tubuh kita, aman kok. Gitu. Intinya kita harus lebih mengenali tubuh kita ya, menjaga semua asupan nutrisi. Bener. Gitu. Biar nggak sembarangan, maksudnya biar nggak mudah terjangkit penyakit-penyakit yang aneh-aneh. Iya. Sebenarnya kalau penyakit sih nggak aneh ya Mia. Penyakit itu nggak aneh, penyakit itu ada. Cuman karena nggak pernah denger, akhirnya jadinya kan kayaknya aneh gitu kan. Sakit yang aneh. Kayak ngeri-ngeri sakit apa gitu. Ya gitu. Oh, sakit liver, ternyata livernya sampai ini, sampai Bengkak. perutnya sampai bengkak, gede gitu. Sampai ini kuning semua. Lah iya, karena itu terlambat. Kebanyakan kan masyarakat kita kan gitu. Nggak Ini dirasa ya. bukan nyalahin masyarakat ya, bukan nyalahin masyarakat apa namanya, bilang bahwa masyarakat enggak ini, enggak, karena minim pengetahuan. Gitu loh. Makanya tujuannya video ini dibuat itu untuk edukasi sih ya. Edukasi kepada masyarakat luas, kepada semuanya lah. Itu. Yuk sama-sama aware dengan tubuh kita sendiri, aware dengan kondisi sekeliling kita. Makin kesini alam kita sudah berubah gitu. Alam kita sudah berubah, kita juga harus aware ke alamnya, aware ke tubuh kita. Tuh. Siapa yang bisa mengenali ini dirinya sendiri, dia akan mengenali Tuhannya. Tuh. Mengenali diri sendiri dengan apa ya? Tubuh kita harusnya butuh apa sih gitu kan. Tubuh kita harus gimana sih gitu. Kebutuhanku apa ya? Aku butuhnya protein, ya konsumsi protein gitu. Selain itu tadi, selain kita minum temulawak misalnya, kita harus konsumsi protein gitu. Bukan konsumsi gula ya, konsumsi protein. Lever itu bermasalah karena lever itu banyak kerjanya ya. Hati Ada itu 500 kurang lebih katanya. benar. Fungsinya liver. Hati itu harus nyaring racun segitu banyaknya dan dirubah untuk jadi bermanfaat racun itu. Dan kita nggak pernah nolongin lever kita. Coba, ya kan? Tiap hari dikasih Tiap hari racun kasih terus. racun terus. Nah, nggak kasih bahan racun nih. Nah kalau dia protes, udah selesai. Gitu. Jantung juga sama. Gitu. Karena kebanyakan gini yang aku tahu ya. Kalau ditanya gitu, awal mulanya gimana Bun sakitnya? Nggak sakit apa-apa, tiba-tiba udah kayak gini gitu. Berarti Ya, kayaknya nggak dirasa ya iya, di awal-awal. itu nggak dirasa. Tanda-tanda kecil itu nggak dirasa. Nggak mungkin tubuh tiba-tiba meledak memang bom. Enggak. Pasti ada pemicunya. Pasti ada keluhan di awal. Iya. Yang ringan yang masih bisa ditoleransi. Iya. Makanya ini bilangnya nggak kenapa-kenapa gitu. Benar. Pernah dengar yang pasien kena batu empedu? Nah, itu kan juga sama. Sebenarnya racun yang masuk ke dalam tubuh udah kebanyakan, dicernalah sama hati, sama liver, gitu kan. Jadi livernya kerja, akhirnya dibuang ke empedu. Nah kalau sudah kebanyakan, emang empedu mau ngeluarin semua ke ini, ke tinja, ke kotoran kita, ke pipis? Nggak bisa kan. Kalau sudah itu dia udah rusak empedunya, ya udah keluarin semua. Jadinya kayak itu tanda-tanda hepatitis tadi itu. Hatinya udah nyerah, empedunya udah nyerah. Gitu. Oh gitu ya. Ya gitu lah ceritanya kalau bahas masalah hepatitis, masalah liver ya. Gitu. Yuk, siapa yang ini, kita jaga tubuh kita, gitu. Kita jaga dari hal yang kecil-kecil saja, gitu, dengan pola hidup sehat. Dengan kebiasaan kecil. Kebiasaan kecil, itu luar biasa. Bismillah, bermanfaat buat teman-teman. Bermanfaat buat semuanya ya. See you next time.